Yo guys, kalian lihat di judulnya, Bitcoin, harapan terakhir industri keuangan. Cukup ekstrim kan? Tapi gue tuh ada reason untuk nulis hal ini ya. Kalian pay close attention, karena saat ini global bank financial crisis masih berlangsung. Dan ada dua bank yang saat ini kondisinya sudah semakin buruk. Yang pertama adalah Deutsche Bank ya. Deutsche Bank ini adalah bank asal Jerman dengan market cap sebesar 18 miliar US dollar. Dan hari Jumat kemarin sahamnya sempat spike drop sampai dengan 16%. Dan di bulan Maret ini aja udah drop sampai dengan 30% ya. Kenapa alasannya? Karena credit default swapnya meroket dalam beberapa hari terakhir. Karena credit default swapnya rising, harga sahamnya drop. Dan anehnya nih ya, di saat hampir semua saham perbankan reach all time high-nya pasca COVID crash, Deutsche Bank sendiri yang terus mengalami penurunan. Dan bank yang kedua adalah Charles Schwab Corporation Bank ya. Ini lebih ekstrim. Charles Schwab Corporation Bank ini sempat spike drop sampai dengan lebih dari 40% dalam kurun waktu 3 hari saja. Gimana nggak ngeri coba? Bank ini market cap-nya 95 miliar US dollar loh. Dan kalian bisa lihat nih, kredit default swap-nya juga naik tajam secara singkat. Nah, terus apa dong hubungannya dua bank ini crashing karena kredit default swapnya naik dengan headline judul video gue ya? Jadi gini, buat kalian yang belum tahu kredit default swap itu apa, gue jelasin dengan perumpamaan. Simpelnya gini, ada orang namanya Adi, dia minjemin duit ke Budi ya. Si Adi ini kan ada resiko dong kalau misalnya si Budi nggak bisa balikin duitnya. Karena itulah dibuat satu asuransi yang menjamin si Adi kalau duitnya ya bakal di cover jika si Budi ini gagal bayar. Nah, polis asuransi ini dibuat oleh bank, regulator, dan perusahaan pemberi pinjaman ya. Dengan kredit default swap, investasi ya atau pinjaman Adi diasuransikan. Nah, yang jadi masalah adalah jika kredit default swap ini terus meningkat, ini bakal bahaya buat bank. Kenapa? Berarti para lender atau pemberi pinjaman ini mulai di masa-masa kalau mereka takut borrowernya gagal bayar ya. Dan jika memang borrowernya gagal bayar, maka banklah yang harus mengcover semua dana pinjaman borrower beserta bunganya. Nah, kalian kebayang nggak sih kalau liquidity bank tersebut lagi kurang sehat dan banyak ya kreditur yang default, gimana cara nutupnya coba? So, disinilah Federal Reserve turun tangan. Mereka akan menggunakan otoritasnya untuk mencetak lebih banyak uang untuk melakukan bailout. Tapi masalahnya adalah semakin banyak Federal Reserve cetak uang, ya, siapa yang tanggung bebannya? Ya masyarakat, berupa inflasi. Dan di tengah inflasi yang udah lagi tinggi gini, Federal Reserve berusaha menurunkan inflasi. Ada beberapa bank yang terancam default. Nah, bingung kan kalian kalau jadi Federal Reserve harus gimana? Selamatin yang kiri, yang kanan tenggelam. Selamatin yang kanan, yang kiri yang tenggelam. Nah, di tengah situasi makroekonomi yang serba tidak pasti ini, gue mau share sesuatu yang sedikit out of the box ya. Jadi ada satu episode di kartun Simpsons di mana mereka nunjukin kalau Bitcoin harganya infinite ya. Dan lucunya adalah ada beberapa episode di Simpsons ini yang menjadi kenyataan, seolah kreatornya punya satu kemampuan untuk memprediksi masa depan ya. Jadi apakah ini petunjuk kalau Bitcoin lah yang mampu menjadi upaya terakhir bagi kita sebagai masyarakat untuk terhindar dari financial crisis ya. Karena seperti yang kita bisa lihat sekarang ini semakin banyak orang yang percaya dengan Bitcoin. Gue sih nggak yakin mereka emang percaya karena udah pelajari atau karena mereka nggak ada opsi lain. Nah, gimana menurut kalian guys? Coba share di komen.